Kudus ya. Masukkan dulu yang Bawa ini di rumah kita. Jadi besar. Terima kasih. Bapak Ibu yang akan memberikan kesaksian tentang bagaimana kasih Allah yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana Allah menyentuh hidup kita dengan kasih yang besar. Silakan Bu Sari. Selamat malam. Hari ini saya mau bersaksi. Biasa tuh kalau kita sebelum dagang suka berdoa sama suami biar dagangan dilancarin, baik yang jaga ataupun yang makan gitu. Nah, waktu itu pas lagi mungkin karena lagi pesanan banyak, dia capek, saya juga capek, jadi sempat berantem, bilang gua taburin garam tuh biar gak ini katanya. Biar ini habis taburin garam rame loh Ci katanya. Ya aja deh, udah gitu pas pulang kata suami, lu tahu nggak dagangan kita sepi kenapa? Walaupun kita berdoa, tapi kita berantem, Tuhan juga sebel ya kita kalau kita berantem gitu loh. Jangan sampai berantem lagi lah katanya. Itu Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, memang peristiwa keseharian kita itu di dalamnya itu terkandung banyak hal ya yang mengenalkan kita akan kedalaman kasih Allah dalam hidup kita yang sangat luar biasa. Dan kita hidup oleh karena kasih Tuhan gitu ya. Kita ada karena kasih Tuhan. Kita bisa sampai seperti saat ini karena kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini mengalir jiwa yang sejuta. Suci, perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Jiwa yang suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sudah yang mustahil, tiada yang suka. Mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan juga kiranya Tuhan memimpin dan memakai lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada kali ini adalah inisiatif mendahului perbuatan baik. Sebelumnya saya bersyukur, terima kasih ya boleh diundang hadir melayani di KI Pakuwon ini. Saya tahu ini saya bilang barusan pada Pak Syo ini, wah jemaatnya ini sangat ini benar apa niat banget gitu ya, datang sampai ke ujung Jakarta Barat ini. Saya tinggal rumah tidak jauh dari Pak Syo. Kalau pelayanan Pak Syo selalu jemput saya gitu ya. Itu kalau hari Minggu, tapi hari dia. Jadi dari sini perjalanan menuju ke mana ke tempat ini udah dimulai macet. Kan terbesar apa kira-kira? Di dalam Yohanes 3:12 apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya
yang tunggal supaya Barang siapa yang percaya kepada adanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, betul ya. Juga kita lihat dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini menarik. Coba kita lihat. Waktu dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Jadi Allah berinisiatif memberikan anak yang tunggal. Untuk apa? Apakah Allah bisa dapatkan keuntungan yang lebih besar? Tidak ada yang lebih bernilai daripada anak Allah sendiri. Bang, segala kita menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Yang tadi kita semua setuju itu adalah kebaikan terbesar yang Allah lakukan. Dan itu Allah teladani. Allah yang berinisiatif. Kalau tubuh kita mau upaya apapun juga nggak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita. Amin. Hanya lewat Allah sendiri yang memulainya. Nah, sekarang kalau Allah sudah berinisiatif melakukan kebaikan yang terbesar, ya kira-kira apa yang akan kita lakukan di dalam jalan kehidupan ini? Pernah nggak teman-teman memikirkan tadi? Saya terkesan dengan Ibu Irsa mengatakan, coba pikirkan bisa bersyukur nggak apa yang sampai beberapa menit terakhir. Saya selalu suka pikirkan gitu. Kalau bangun pagi ya, kan rumah saya. Coba bayangkan ya, dulu kalau kita baca kitab perang ya, orang perang pakai pedang kan, bunyinya satu lawan satu ya. Tapi sekarang dengan senjata ini nuklir bisa memusnahkan satu negara. Jadi kita lihat ya, kejahatan itu makin begitu akan berkembang. Dunia makin jahat, orang seperti pencuri. Bapak bilang, bisa siap-siap ya 2 hari lagi kamu hadap saya ya. Jangan dulu. Ya Tuhan, terima kasih. Tapi kalau boleh, anak saya, cucu saya kan belum besar Tuhan, kasih saya kesempatan. Ya. Tahu nggak ke surga enak? Tahu ya. Nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sakitnya. Tetapi jangan sekarang kalau bisa. Ya. Kita masih ramah untuk menebus dosa kami. Tuhan, kebaikan yang Tuhan berikan membuat kami luput daripada bahaya maut. Tuhan ini satu hal yang luar dan Tuhan perintahkan supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia, supaya hidup kami dipakai untuk menjadi berkat, yaitu menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu besar, supaya setiap orang boleh mengenal siapakah Kristus Yesus untuk boleh mereka terima menjadi juru selamat pribadi mereka. Tolong Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan bisa bentuk kami dan Tuhan pakai kami Data yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus? Telah ku perhatikan kau sesama. Telah ku perhatikan kau sesama. Aku biarkan tegak pada Yesus. Aku menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku serahkan. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. kiranya tidak hanya berhenti sampai di sini saja ya Bapak, tetapi Tuhan memampukan kami untuk boleh melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan, dan supaya kami boleh bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kami boleh memberitakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang dimanapun yang kami jumpai, mulai dari keluarga kami, lalu sahabat-sahabat kami, juga rekan-rekan usaha kami, termasuk juga rekan kerja kami. Biarlah Tuhan pakai buah Injil yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inginkan ku bersinar
suami datang, suaminya yang kerja di rumah. Jadi begitulah kehidupan kita, karena apa-apa saya bawa dalam doa. Walaupun kecil, tapi nggak semua doa saya dijawab loh. Ya saya pikir kan Tuhan lebih tahu. Kalau saya dijawab terus, kan enak aja saya bulan balik. Ya saya pikir kalau jawab nggak apa-apa. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat saya. Nggak masalah. Tapi hal-hal pokok itu sejak itu heran dia bisa begitu. Jadi ya udah tinggal kita jalani aja yang kita Tuhan menjalani. Saya rasa yang lain juga pasti banyak mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan. Jadi kita berasa banget ke Tuhan, kita dekat sama Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Makanya saya bilang selalu, tapi yang penting sekarang kita jaga iman. Jangan sampai kita ada kejadian aja yang penting anak-anak kamu jaga iman ya. Ini tetap beriman. Dari kesaksian keluarga Pak Sunanto tadi kita diingatkan ya, yang pertama bagaimana kita menjaga iman dalam kehidupan kita ya. Kemudian juga bagaimana kita menjaga kehidupan doa kita. Ya, sesuatu yang manis yang akan kita bawa pulang. Selain yang manis-manis yang lainnya nantinya ya. Baik. Nah, sebelum itu kita akan menutup di dalam doa berkat dan nanti menitipkan doa untuk keluarga Pak Sunanto ya, Pak Pendeta. Tuhan, kami juga saat ini berdoa khususnya untuk keluarga anakmu, yaitu Pak Sunanto dan Ibu Lydia, yang telah menyediakan tempatnya untuk boleh kami bersekutu di sini. Tuhan melihat bagaimana keintiman antara mereka berdua, suami dan istri, yang telah Tuhan pertemukan sejak awal mereka bertemu sampai pada saat ini. Tuhan pelihara hubungan mereka, dan kami terus berdoa agar Tuhan jaga agar keluarga ini boleh menjadi alat pemersatu telah memilih kita, memanggil kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus kita dari kebinasaan, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh senantiasa memimpin hidup kita, menyertai hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk meneruskan kebaikan yang Tuhan berikan sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kamis 16 Mei Warta-Warta Kebenaran. Yang melayani adalah keluarga Bapak Agung. Tempat di gereja jam 6 sore. Jam 7. Diharapkan kehadirannya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih buat Bapak Sunanto dan Bapak Yusuf. Terima kasih juga. Ya, oke, terima kasih.